Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitri Hani Andayani. Nah, kali ini videonya khusus untuk renovasi dapur saya ya, Mak. Ini part satunya. Insya Allah nanti kalau saya videoin lagi untuk part 2-nya. Oke, jadi ini itu lahan yang mau direnovasi, lebar 2,5 meter, panjang 9 meter ya. Dan ini biasanya saya gunakan teras dapur ini untuk jemur pakaian sama nyuci. Sebelah-sebelah ya, mesin cuci di sisi kiri dan sisi kanan gunakan untuk jemur. Nah, ini dia untuk sisi kirinya. Maaf ya, sedikit berantakan. Tapi memang seperti inilah adanya. Saya juga jarang untuk merapikan bagian dapur karena saya segan ada tetangga di belakang. Kadang susah ya untuk saya yang muslimah untuk ke belakang pakai kaos kaki lagi ya kan, basah-basah. Terus lantainya lihat sendirilah, kena hujan setiap hari atau 2 hari sekali hujan, berlumut, saya harus gosok. Nah, disinilah tempat dijadikan gudang akhirnya ya, jemur pakaian malam hari. Nah, ini dimulai dengan mulai ya, Pak suami membersihkan tangki air karena tangkinya ini mau digeser, dipepetin ke sebelah parit perbatasan tanah. Nah, ini dibantuin sama mertua saya juga ya, merapikan pipa-pipa, mesin air juga dipindahin ke pinggir-pinggir sebab yang masih ada tanah itu kan mau disemen dulu sementara sambil mengerjakan sebelah kiri yang tadi ya. Jadi di sini nanti pindahin mesin cuci sementara, menjemur dan menyusun bunga ya, sambil merenovasi yang sebelah kanannya dahulu. Nah, jadi mertua saya ini udah pensiun ya, sehingga punya waktu untuk bantu mengerjakan renovasi dapur saya. Waktu membangun rumah ini pun mertua saya masih kerja, waktu itu disempet-sempetin ke sini ya. Subuh sehabis sholat subuh langsung ke sini, jam 8 berangkat kerja seperti itu. Nanti pulang jam 5 sore kerja, mampir lagi ke sini maghrib pulang. Kadang habis sisa malam masih ke sini masih kerja ya. Gitulah giatnya mertua saya, sehingga walaupun beliau maaf ya nggak tamat SD, tapi karena dedikasinya untuk perusahaan waktu itu tempat beliau kerja, sehingga beliau dipercayai menjadi supervisor ya, engineering gitu di hotel tempat mertua saya kerja. Alhamdulillah, baru karena pandemi ini beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan dari tabungan beliau lah dan uang tolak dari perusahaan untuk biaya hidup mertua saya sekarang yang tinggal berdua sama ibu mertua saya ya. Nah, jadi ini kita udah mulai merapikan tanahnya karena mau disemen. Sengaja ya kemarin itu disisain tanah sebelah sana, saya masih nanam-nanam waktu itu. Saya pindah ke rumah ini waktu Deara lahir tahun 2015 akhir November ya, saya pindah ke sini. Sebelumnya saya tinggal di toko menyewa sambil berjualan pulsa, nasi goreng selama 5 tahun. Lalu karena hamil besar nggak mau lagi jualan, pindah ke rumah ini. Yang tadinya rumah ini memang mau disewakan, tapi akhirnya 80% selesai kami tempati. Nggak jadi nyambung sewa toko. Nah, ini dia etalase bekas saya jualan nasi goreng dulu, yang saya sempat taruh di dalam rumah, kemudian pindah ke teras belakang, dan sekarang pindahin lagi ke depan karena kita mau merombak yang sisi kiri tadi ya. Dan akhirnya saya lupa videoin waktu nyemen ini, tahu-tahu udah selesai aja ya. Dan ini dia kita mulai menghancurkan lantai, memang yang sudah hancur bener ya, kosong di bawahnya, dan kita mau bikin tapaknya. Pak suami juga bantuin ya kerja, jadi saya cuman bayar 1 tukang, itu pun masih paman dari Pak suami, adiknya ibu mertua saya ya, mumpung beliau nggak ada kerja, dan memang inilah kerjaan beliau. Kalau ada proyek dari sepupu Pak suami, nah beliau
ikut dengan sepupu Pak suami. Dan ini karena saya lagi ada proyek ngerjakan renovasi dapur, beliau lagi nggak ada kerjaan ya, ikut kami gitu loh. Jadi beliau ini kadang tidur di rumah mertua saya ya, siang kerja di rumah saya. Nah, makan juga kalau siang di tempat saya, kalau malam baru di rumah mertua. Kalau beliau dari rumahnya sendiri, biasanya beliau bak nasi sendiri, bak lauk pauk sendiri gitu. Nah, jadi ini tuh kita mulai ngerakit apa nih ya, besi-besi ya, untuk tapak, untuk tiang, untuk apalah pokoknya ya. Saya kurang ngerti kalau untuk bangunan gini, tiang lah ya. Sama tapak itu penting ya sebagai pondasi untuk penahannya. Oke, jadi ini udah mulai ya. Kita membuat pondasinya. Dan Pak suami juga udah mindahin mesin cuci, buat colokan baru, laundry sementara. Mungkin nanti kalau ada budgetnya baru kita rapiin lagi di sebelah sini ya. Sementara kita rapiin sebelah kiri dulu untuk mindahin dapur saya yang sekarang, kita pindahin ke bagian belakang sini. Lalu dapur saya yang lama untuk apa Bun? Ya insya Allah nanti entah jadi ruang sholat atau ruang keluarga atau untuk ruang makan ya. Yang jelas saya pengen ada ruangan sholat di rumah saya nantinya. Maklum waktu rumah ini dibuat kan rencana memang untuk disewakan. Jadi impian saya untuk punya ruangan sholat khusus itu nggak bisa diterapkan ke sini karena memang sudah dibangun. 80% selesai, berubah pikiran, akhirnya rumahnya ditempati. Nah ini kita pasang apanya ya, besi yang tadi sudah dirakit. Jadi kita ambil selebar 4 meter nanti ya panjangnya, lebarnya tetap 2,5 meter lah jadinya nanti ya. Karena kita menyisakan untuk parit kiri apanya ya, pokoknya di pinggir-pinggirnya parit. Nah kalau tembok itu milik tetangga belakang rumah saya ya. Dan beliau kemarin udah minta izin juga mau menaikkan temboknya. Cuman ditunggu-tunggu belum naikin juga. Akhirnya kami yang duluan. Ya tetap ya bikin dinding masing-masing enggak kopel. Karena rumah saya ini juga memang rumah pribadi bukan perumahan ya mak. Kita beli tanah waktu itu 18 meter lebarnya. Ke belakangnya 14 meter gitu. Nah jadi 9 meternya saya ambil untuk rumah pribadi ini, kemudian sisanya 9 meter lagi dapat untuk rumah sewa 2 buah gitu, 4,5 kali 4,5 gitu ya, 4,5. Nah ini Pak suami, mertua dan paman Pak suami kerja bareng. Kita udah mulai ngecor untuk pondasinya. Kebetulan mertua saya memang bisa bertukang ya, jadi beliaulah otak dari perencanaan bangunan ini. Saya juga nggak ada perencanaan matang ya, cuman coba minta hitungin sama mertua dan saya cuman sediakan budget 12 juta ya. Per hari ini 9 hari kerja sudah menghabiskan 5,5 juta ya. Gaji untuk paman Pak suami sehari 125.000 gitu. Nah ini dia sudah mulai menaikkan batu ya. Sengaja menggunakan batu bata merah ya. Untuk rumah dasar saya yang lama ini menggunakan batako yang dicetak dari semen-semen gitu. Per pieces waktu itu 2.500 sampai 3.000 ya. Nah untuk batu bata ini per piecesnya Rp450. Kenapa menggunakan batu bata merah? Kalau dihitung-hitung katanya lebih mahal. Karena nanti kan rencana dapur ini kita mau pasang kitchen set juga ya kalau ada rezeki.
belakangan lah itu. Yang penting ini jadi dulu, terus ada meja untuk tempat saya masak dan nyuci piring. Untuk kitchen setnya mungkin belakangan, karena mau dibor mau dipaku lebih kuat bata merah ketimbang batako yang dicetak dari semen, dan sekarang susah yang mencari yang benar-benar bagus. Kebanyakan tuh rapuh, mudah patah, hancur, sayang ya. Kali 3.000 patah satu udah hilang 3.000 ya. Sementara bata merah ini benar-benar kokoh dan kuat. Kalau dihitung-hitung sih lebih kurang aja ya sebenarnya. Nah ini mertua saya juga turun tangan ya. Apapun kerjanya, mengaduk batu, merangkai besi. Pak suami, mertua, dan paman Pak suami ganti-gantian gitulah. Kerja tim namanya. Pak suami juga nggak pandai bertukang sebenarnya. Cuman karena rumah sendiri ya mak, enteng. Tinggal ikuti instruksi dari mertua saya. Nggak bisa pun dibisa-bisahin, namanya rumah sendiri ya kan. Alhamdulillah, jadi budget untuk biaya tukang yang kata orang kan besar biaya tukang daripada bahan. Tapi ini karena cuman bayar satu tukang, duanya lagi free. Terima kasih ya mertua dan Pak suami udah bantuin meringankan biaya ya. Cuman ada 12 juta, semoga aja cukup ya. Nggak cukup dicukup-cukupi, minimaliskan biayanya ini. Dan ini Pak suami mertua saya coba pasang ini ya, angin-angin supaya nanti ada sirkulasi udara di dapur ini. Dan kita baru fokus mengerjakan sisi L ya. Untuk yang belum dikerjakan karena kita menunggu konsen yang masih dipesan. Insya Allah dalam waktu seminggu selesai dari jadwal kita pesan. Nah angin-anginnya ini satunya kalau nggak salah 35.000 ya. Cuman 2 dipasang. Nah seperti ini angin-anginnya itu udah sekaligus ada kawat nyamuk namanya ya. Nah alhamdulillah dinding bentuk L-nya udah terpasang, dan ini atapnya mau kita geser karena tadi kan sementara ya atapnya dipasang cuman untuk jemur pakaian di sini supaya malam nggak kehujanan gitu. Nah jadi ini kita coba buka tiang-tiangnya karena atapnya mau coba digeser, dinaikin, kemudian kita geser atapnya ke ujung nanti ya, karena masih ada sisa sekitar 2 jengkal. Oke deh, sampai sini dulu videonya ya mak. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih udah nonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Bye-bye.